Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Salam santun, salam takjim, salam kenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emak tanggapi komentar dari Ismiati Marfuah. Thank you ya sister sudah komentar dan bertanya dengan santun dan beradab. Kak mau tanya, emang kalau Kristen tuh punya dasar untuk berjilbab ya kak? Jawabnya yes, sesederhana itu. Tapi saya akan jabarkan buat kamu ya. Jilbab, telekung, mantila, kerudung, hijab, whatever. Apapun sebutannya, penutup kepala bagi wanita itu dalam sejarah sudah digunakan oleh wanita Yahudi, wanita Israel. Lagi-lagi kembali kepada sejarah. Nah, bahkan itu dicatat di dalam Taurat, di kitab Kejadian pasal 24 ketika Ishak itu ingin melamar Ribkah. Jadi di situ Ribkah sudah menggunakan telekung dan dicatat. Lalu di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2 sampai 16 itu kemudian dicatat lagi tentang penggunaan tudung. Makanya macam-macam bahasanya sebutannya, tapi yang jelas itu adalah kain penutup kepala bagi wanita. Nah, jadi kalau kamu tanya dasarnya ada, sangat ada di dalam Alkitab. Itu berdasarkan keimanan atau kitab suci. Tapi berdasarkan sejarah, kekristenan itu terlebih dahulu ada di tengah dunia ini. Keislaman muncul hampir 700 tahun kemudian. Artinya seluruh tradisi penggunaan busana ini lebih dahulu digunakan atau menjadi milik wanita-wanita Kristen. Israel, Yahudi. Sampai hari ini Kristen Ortodoks dan Katolik tetap menggunakan. Nah, makanya pentingnya belajar sejarah. Sedangkan Islam yang muncul hampir 700 kemudian itu bisa jadi melihat atau mengadop. Tetapi ada asbabul nuzulnya toh, kenapa digunakan ketika istrinya nabimu itu hendak boker atau buang air besar. Makanya kadang disebut seragam boker bagi beberapa orang yang suka jokes. Ya. Tapi itu urusan agamamu lah ya. Lakum dinukum waliyadin, dinmu urusanmu, dinku urusanku. Nah, jadi kesimpulannya baik secara sejarah itu kekristenan terlebih dahulu menggunakan penutup kepala bagi wanitanya. Baik secara kitab suci itu tercatat dengan jelas. Nah, yang menjadi persoalan adalah apakah di dalam kekristenan mengenal konsep aurat? Tidak ada. Apakah di dalam kekristenan wanitanya wajib menggunakan? Juga tidak. Di dalam kekristenan busana atau penampilan terlihat saleh seperti ini tidak membawa orang ke dalam surga, tidak menjadikan orang lebih dahulu ya masuk ke dalam surga, tidak. Keselamatan atau hidup kekal atau surga di dalam kekristenan tidak dipatok berdasarkan busana. Busana, penampilan, fashion yang saya gunakan ini murni produk budaya, bukan produk agama. Itu sebab kekristenan pun tidak pernah mengklaim dan tidak mau melarang ada keyakinan lain yang menggunakannya. Monggo-monggo saja, silakan saja. Karena ini sekali lagi produk budaya, bukan produk agama. Nah, makin cerdas ya. Itu secara objektif sudah saya jawab. Secara subjektif sebagai mantan muslimah, saya memiliki koleksi yang cukup banyak. Rasa-rasanya mubazir jikalau tidak digunakan. Sesuatu yang mubazir tentu itu adalah dosa, tidak baik. Maka saya gunakan sebagai fashion. Jikalau saya gunakan di depan kamera seperti ini untuk mengedukasi dua sisi, wanita muslimah jangan mengklaim karena kekristenan muncul ada, dan wanita Kristen jangan alergi karena di dalam kitab sucinya pun tercatat. Nah, itu tujuannya jauh lebih mulia dibandingkan, mohon maaf nih, seperti yang digunakan oleh
seleb Oaklin dan lain-lain. Atau mereka yang menggunakannya untuk kriminalitas di tempat-tempat bisnis, swalayan paling sering tuh ya teman-teman. Nah, kembali lagi kepada nawaitunya, kesadarannya, pemahamannya tentang sejarah. Yang jelas, stop klemologi, mari melek sejarah. Wanita brilian, pilih Yesus Kristus. Karena di dalam kekristenan memiliki kemerdekaan dan kecerdasannya tidak pernah diperkatakan berakal separuh. Puji Tuhan, haleluya. Sudah saya jawab ya Ismi ya, semoga menambah pengetahuan buat kamu. Salam santun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yesus Kristus sumber segala berkat sebagai Allah dan Tuhan memberkati kamu. Amin. Shalom.